terakhir di hari ini atas nama Tanti Nurhayati dengan divisi Tradisi Nyuguh di Kampung Kuta Masjid Belajar Sejarah dengan pembimbing satu adalah Ibu Dr. Lydia Fitriani, kemudian pembimbing saya ini akan diuji oleh Pak Yus dan juga Pak Dewa ya. Untuk penguji yang lain yakni Pak Mikroka, karena beliau sedang ada tugas di kampus 2, jadi sepertinya tidak bisa nyarinya bisa menghubungi beliau gitu. Nanti sebelum masuk prosesi pengujian silakan dipresentasikan PPT-nya. Ringkas saja ya, mungkin karena sudah sore 5 menit saja ya. Iya Pak. Singkat, padat dan baik. Lebih cepat lebih baik. Iya baik Pak. Ya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa selesai 3 menit lebih baik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebentar Pak, saya ngeblank. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Sopiani M.Hum selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Miftahul Habib Fahrur-Raji selaku dosen pembimbing kedua, dan yang terhormat para dewan penguji Bapak Dr. Andes Yus Jayusman MPD, Bapak Dede Wahyu Firdaus SPD MPD, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami tanggal 6 Juni 2024 saya Tanti Nurhayati dengan NPM 202171041 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tradisi Nyuguh di Kampung Kuta sebagai Sumber Belajar Sejarah. Langsung saja kita ke latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang muncul. Yang pertama, munculnya tantangan dalam menghubungkan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan pada konteks pembelajaran sejarah. Yang kedua, sedikit pengenalan terhadap warisan budaya nenek moyang dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal sehingga mengakibatkan kehilangan identitas budaya. Yang ketiga, ada keputusan Menteri nomor 1177 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa tujuan kurikulum pendidikan itu adalah untuk memperkuat kecakapan dan juga kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah landasan sebagai pengembangan pendidikan khususnya dalam pembelajaran sejarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi nyuguh di Kampung Kuta, yang kedua bagaimana makna dan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi nyuguh di Kampung Kuta, dan yang terakhir adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tradisi nyuguh di Kampung Kuta itu tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi nyuguh di Kampung Kuta, yang kedua untuk mengetahui makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi nyuguh di Kampung Kuta, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tradisi nyuguh di Kampung Kuta ini dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah. Adapun beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada teori etnopedagogi, di mana diartikan sebagai etnopedagogi itu adalah praktik pembelajaran berbasis budaya lokal dalam berbagai ranah. Yang kedua ada teori tradisi. Menurut Starto, tradisi ini adalah suatu tindakan yang berulang kali terjadi dan dilakukan dan diwariskan secara turun-temurun. Dan yang ketiga ada nilai-nilai kearifan lokal. Menurut Ayatollah Hayadi, kearifan lokal ini merujuk pada nilai-nilai dan sifat bijaksana yang ditetapkan dan dipegang oleh masyarakat dalam suatu wilayah lingkungan tertentu. Yang terakhir ada teori sumber belajar sejarah, di mana menurut Sanjaya sumber belajar sejarah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar dan dapat digunakan secara fungsional untuk mengoptimalkan hasil belajar. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama artikel jurnal yang berjudul Upacara Adat Nyuguh di Kampung Kuta, Desa Karapaninggal, Kecamatan Tamak Sari, yang berjudul untuk bahan ajar membaca artikel budaya di SMA SMKMA kelas 12 kajian semiotik, karya Jem Dharma dan juga El Nuraini pada program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kemudian yang kedua ada artikel jurnal yang berjudul Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga sebagai alternatif sumber belajar sejarah, karya Leli Kodaria dan juga Laili Armiati yang diterbitkan pada tahun 2013. Dan yang terakhir ada penelitian skripsi yang berjudul Nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi upacara hajat di Kampung Naga sebagai sumber belajar sejarah, karya Nuni Laila Nuraini, program studi pendidikan sejarah Universitas Siliwangi. Adapun model kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat di gambar. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe etnografi, di mana etnografi ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu kelompok budaya dengan cara utamanya dilakukan melalui pengamatan dan keberadaan peneliti di lapangan dalam proses waktu yang cukup lama. Untuk teknik pengujian datanya dilakukan dengan cara purposive sampling, itu
ralat pengumpulan datanya dilakukan secara purposive sampling dengan menggunakan model Mills dan Huberman dari buku Sugiono. Kemudian untuk data diolah dengan menggunakan teknik triangulasi, di mana triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Secara Nanti karena tinggal 1 menit waktumu, mungkin langsung ke kesimpulan. ya baik. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu bahwasanya di Kampung Adat Kuta ini ditemukan nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dari aktivitas dan juga tradisinya. Salah satunya itu tradisi nyuguh, di mana tradisi nyuguh ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Di antaranya ada nilai keagamaan, nilai adat pamali, nilai kebersamaan, nilai kesederhanaan, nilai gotong royong, dan juga nilai kemandirian dan juga nilai kreatif. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Misal Habib. Terima kasih. Silakan duduk. Nanti terima kasih atas paparannya. Dan kemudian kepada pengunjung pertama, maka dari hasil nanti. Baik, Pak. Sebetulnya Tanti itu harus lebih hati-hati dalam penelitian seperti ini. Jadi harus memberikan sebuah pencerdasan dan edukasi kepada masyarakat. Ini kan kata nyuguh gitu ya, kata nyuguh atau persembahan gitu ya. Biasanya ini tradisi-tradisi yang dekat-dekat kepada kemusyrikan gitu ya. Kalau mungkin di daerah Pagede begitu ya, di Tatar Timur itu lebih dekat kepada kemusyrikan. Hanya dibungkus dengan Maulid Nabi. Nah itu yang sangat berbahaya. Nah, makanya Tanti itu ya harus lebih jeli melihatkan kondisi upacara-upacara seperti ini. Apalagi Tantri itu bukan warga setempat Kampung Kuta ya, pendatang, tahu apa kamu gitu ya, tahu apa kamu. Nah, tapi alangkah baiknya begitu kita itu sambil penelitian, tapi jangan terlalu vulgar meluruskan juga akidah. Sebab ini kata nyuguh itu jangankan orang tua dulu begitu ya, sampai bapak sendiri ini pernah mengalami Ibu Yuli. Saya mau ujian saja di SD, orang tua itu nyuguh ya. Pergi ke kamar begitu ya, ada air kopi hitam, pahit, air kemar dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk ke SMA, saya berontak begitu. Ini apa-apaan begitu ya, apa-apaan. Biasa bahasanya orang tua itu cari keselamatan dan sebagainya dan meniadakan Tuhan begitu ya. Orang Sunda itu banyak Tuhan ya, ada Tuhan yang menguasai padi gitu ya, ada Tuhan yang menguasai sumber air, ada Tuhan yang menguasai hutan begitu. Ini dibungkus dengan Maulid Nabi. Kan tadi kata Tanti juga di sini dengan upacara nyuguh ini sebagai bentuk apa ya, rasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang berlimpah hasil bumi yang diberikan kepada masyarakat Kampung Kuta. Ya betul, memang harus bersyukur. Kok ribet begitu ya? Kalau mau bersyukur, ucapkan saja alhamdulillah gitu ya, Allah kami telah diberi sesuatu yang berlimpah. Kok harus ada persembahan, nyuguh dan sebagainya. Sekalipun itu memang kearifan lokal, tapi yang dikhawatirkan dari kearifan lokal itu ada unsur-unsur musyrik. Dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan itu apa? Musyrik ya. Jangan dianggap enteng. Kita tidak sadar setiap hari kita itu masuk dalam dunia musyrik. Maka sakit kepala, makan bodrek kan aing cager ku bodrek. Meniadakan Tuhan kan? Iya. Cager ku bodrek. Ini Bapak ya. Iya. Kita setiap hari di Soledad kita Bapak ya. Aduh bahayanya. Apalagi ini diinstitusikan ya. Dijadikan sebuah acara ritual menyambut orang banyak.
Tapi jangan dibicarakan di sana ya. Iya. Apalagi menunjukkan apa Yus, Pak. Pak Yus. Waduh. Tapi Bapak masih punya argumen Iya, pembimbing skripsinya. Baik. Bapak mah hanya menguji. Iya, baik, Pak. Tapi tidak perlu Iya, diperlukan baik. di sana ya. Dan kita juga memang harus berbaik sangka. Iya, baik. Nah, berbaik sangka itu artinya ya mereka itu betul-betul ya nyungkuh ini betul-betul rasa syukur pada Tuhan. Hanya sepemahaman Bapak begitu ya. Baik. Orang Sunda itu banyak Tuhannya. Sebab ada penguasai air, yang menguasai padi, Sarito Haji ya kalau tidak salah. Ya benar. Itu betul-betul disebut ketika nyubuh itu disebut ya. Disebut kepada Sang Lumungun, kepada Dewi Haji. Kok ribet? Udah aja kepada ya Allah misalnya begitu. Nah, ya menjadi pertanyaan Bapak begitu ketika tadi ya melakukan penelitian ke sana ke Kampung Kota yang ada di benak Tanti itu apakah sepemikiran dengan Bapak atau tidak, itu aja. Sebenarnya yang pas awal saya penelitian ke kampung itu kan mengkaji tema tentang budaya. Terus kayak yang unik gitu, apa itu nyuguh itu ke siapa? Kan itu kayak ada terbarukan gitu. Jadi tadi itu tertarik untuk meneliti ke sana. Setelah melakukan praobservasi memang ada di sana itu tradisi nyuguh seperti itu. Jadi tapi setelah diketahui bahwasanya tradisi nyuguh ini memang selain daripada bentuk ucapan syukur terhadap hasil bumi yang telah diberikan, ada pun maksud lain. Jadi maksud lainnya tuh untuk mapag para leluhur gitu Pak, katanya tuh. Seperti itu. Untuk dalam perjalanannya ke arah timur, leluhur tersebut dicerminkan dalam masyarakat Kuta itu sebagai leluhur Pajajaran. Tapi dalam entitas gaib. Nah, jadi pasti di Tatar Sunda itu segala sesuatu dikuatkan dengan Pajajaran. Iya. Bahkan seorang tokoh Prabu Siliwangi itu akhirnya kan padahal itu tokoh beliau malah menjadi mitos begitu ya. Padahal peristiwa itu memang pernah ada gitu. Tapi jadi mitos gitu. Iya. Jadi mitos, jadi maung putih dan sebagainya, jadi ini dan sebagainya. Nah ini yang merancukan sejarah itu gitu ya. Merancukan sejarah. Nah makanya kalau Tanti begitu ya meneliti sejarah dan berdekatan dengan apa istilahnya mereka yang punya kemampuan apa memanggil ruh atau ya katanya dia punya hodam dan sebagainya. Itu mereka itu suka mengganti-ganti nama sejarah. Bahkan bisa menghadirkan makam baru. Di sini katanya ada yang pernah meninggal tokoh Anu. Ini sangat membahayakan. Nah, Bapak itu sekarang sedang memberantas para dukun yang bermunculan di daerah Bapak itu yang melahirkan nama-nama baru, itu makam-makam baru. Padahal nama tersebut itu sudah diyakini kebenarannya secara folklore, namun tiba-tiba diganti. Misalnya Yos jadi Yus jadi Yos begitu. Ini terjadi di sana itu. Nah, jadi begitulah ya perjalanan sejarah yang tadinya mau dikawal secara baik, tapi mereka sangat sulit untuk diberikan masukan secara ilmiah. Iya, harus. Nah, ini juga ya pada Tanti ya tadi kan ini tetap dihubung-hubungkan dengan apa Pajajaran dan sebagainya. Itu kan jelas itu bisa mengkaburkan apa logisan ya, logisan dari penelitian Tanti di lapangan. Makanya kita harus membuat sebuah terobosan mencari kebenaran di sana. Maka tidak menyalahkan Tanti melakukan penelitian, ya. Tidak menyalahkan. Tapi Tanti itu harus memberikan semacam edukasi lah di sana. Dan kalau Tanti tahu persis di sana begitu, tapi tidak mengingatkan, akan terbawa misalnya kepada pemuslikan karena tidak istilahnya tidak apa ya, tidak ma'ruf nahi munkar. Kalau gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak sebetulnya tidak banyak memberikan uji itu ini dan tapi kita lebih kepada aspek penyelamatan akidah. Tapi jangan frontal diceritakan gitu. Iya, tidak. Kata apa gitu ya. Paham bisa dipahami? Laras dapat dipahami. Tapi mungkin harus
Ya, hatur nuhun Pak Ilyos. Lanjut kepada pengujian kedua yaitu Bapak Dede Wahid Firdaus. Pak Dede, Ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum ke konten mungkin terkait struktur skema semakin penulisan. Pertama di abstrak itu nggak usah ada di enter tapi dalam satu perang. kalau itu di abstrak yang rangkaian Iya. ada yang enter Oh iya. seolah-olah dua paragraf abstrak padahal Oh iya, leres. abstrak itu Satu konten. dan di dalam dokumennya menggambarkan terkait apa namanya latar belakang ya anak Iya. sudah Iya. kebutuhan kemudian Iya. jalur kemudian data hasil dan kesimpulan penelitian Laras. kurang lebih dirangkum dalam 250 Kata. kata rekomendasi ya jadi tolong diperbaiki. Selanjutnya juga ini dalam apa pasti dalam sistematika penulisan ini kayaknya marginnya belum pas ya. Marginnya kan terlalu melebar Oh. kan 4433 ya Iya. kalau nggak salah itu sesuaikan jadi nggak lebar seperti ini Oh iya, laras. atau bentuk marginnya ya 4433 Iya, laras Pak. itulah apa namanya kata pedoman atau sistematika. Ahon. Laras. Nah, terus juga dalam penelitian kualitatif ini nanti tampilkan postur latar belakang yang khusus Mangga. ada yang menyamakan terlebih dahulu menunjukkan apa dilebarkan jadi gambaran kalau di sini ini masih cowok-cowokan gitu kan. Yang pertama paragraf pertama membahas tentang kita, yang kedua membahas tentang pendidikan nasional, terus paragraf ketiga apa namanya membeli bangsa dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya runtut dan khusus kemudian yang terkadang oleh nanti sampai ke pola pendidikan kata-katanya dituangkan atau akan dituangkan dalam kurikulum hari ini karena nanti tadi bilang aturan-aturan terkait format Iya, laras. apalagi P5 dan juga. Nah, jadi kan mungkin kita perlu pakai esensi ini tapi Strukturnya yang harus ya apa posisikan disesuaikan. ya, terus Oke, Mbak. apa namanya ada beberapa catatan lain di sini seperti dalam prosedur penelitian ini juga menarik ya apa yang disampaikan oleh Tanti tadi berbeda dari yang sebelumnya walaupun secara alur atau faktanya masih kualitatif. Iya. Ini juga mumpung waktunya ini untuk kutipan-kutipan apa namanya disesuaikan untuk dalam kurung kali dan halaman disesuaikan saya udah tanggali nah untuk apa namanya sebuah penelitian yang dipakai oleh Nabi itu adalah pendekatan kualitatif dengan metode saya mencoba meyakinkan diri saya Anda menggunakan metode yang mana? Metodenya deskriptif. Penyajian datanya Dua deskriptif. tadi yang disampaikan Oh, etnografi. etnografi ya saya mencoba meyakinkan Iya. karena metode etnografi ini gampang sulit Laras. gampang sulit dalam artian ada waktu yang mesti dilalui yang agak beratnya itu waktu. Makanya kalau nggak sampai di PowerPoint yang itu nanti juga disampaikan apa etnografi ini harus ada momen waktu yang dilalui. Kalau menurut apa guru saya dulu waktu S2 itu bukan waktu etnografi itu paling tidak kita berdiam di sana itu kurang lebih 3 sampai beberapa bulan ke depan. Karena kita harus tahu kebiasaan mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Laras. Nah, jadi saya akan mencoba menanyakan kepada seberapa lama Anda melakukan penelitian etnografi ini Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya melakukan penelitian di Kampung Kuta itu sebenarnya iya. Jadi sebenarnya saya melakukan penelitian di Kampung Kuta itu dilakukan 2 kali observasi. Jadi dari bulan Februari sampai April. Jadi sisanya yang pertama itu saya penelitian observasi yang pertama. Di sana itu cuma seharian saja dan sisanya itu
saya mengumpulkan data melewat media sosial seperti WhatsApp. Kemudian pada observasi yang pertama itu saya khusus mengumpulkan data tentang tradisi Nyuguh dan juga tentang kampung kotanya saja. Kemudian pada bulan April kemarin saya melakukan observasi yang kedua untuk menanyakan beberapa informasi terkait dengan bagaimana sih kehidupan di masyarakat Kuta itu, bagaimana di sana pola perkampungannya, gimana di sana tentang hukum atau aturan adatnya, lebih ke sosial masyarakatnya, Pak, seperti itu. Berarti secara real Anda berdiam diri di kampung Kuta berapa lama? 2 hari. 2 hari. Oke, apakah 2 hari itu cukup menggambarkan situasi sosial masyarakat atau situasi kebatinan masyarakat? Apakah menurut Anda cukup? Menurut saya dalam waktu yang singkat 2 hari itu tidak cukup ya Pak, kurang cukup, karena dalam beberapa waktu yang lain setelah saya melakukan observasi yang kedua tersebut saya masih menanyakan beberapa informasi gitu ke informan yang ada di sana, tapi tidak berkunjung. Iya betul, karena itu saya kalau mungkin menurut saya ya ini bisa dikaji ulang ya, dalam artian mau berubah secara metodologis, karena etnografi ini nggak sebentar, itu baca Lapus Fredly lah, Ya. itu tentang etnografi, atau mau di cuma pelaporan biasa bentuk naratif research, sifatnya deskriptif, karena kalau etnografi sekali lagi kita bisa mendalam di situ, atau juga menyatakan bahwa dia etnografi itu nggak bisa dua hari apalagi gitu ya, apalagi untuk melihat konsep tradisi. Tradisi itu kan sesuatu yang dianggap gugur, gitu kan? Sebuah sesuatu yang itu sakral. Kita hanya memotret hari. Terus juga nanti melihat proses gugur terhadap. Kebetulan pas waktu itu saya itu memiliki keterbatasan dalam penelitian ini. Ya, salah satunya itu keterbatasan waktu, karena pada pelaksanaan Nyuguh ini pas waktu itu berbentrokan jadwal dengan PLP 1 pada bulan September. Jadi saya hanya melihat bagaimana praktik tradisi Nyuguh itu lewat beberapa sumber seperti video di YouTube atau kiriman dari informan di sana. Apalagi namanya langsung. Iya. Fotografi itu harus ada pengalaman. Merasakan atmosfer pahit dari situasi yang terjadi. Itu nanti boleh lah ya di ulang ataupun dia mau berpikir nggak apa-apa, tapi dengan catatan bahwa pendidikan etnografi itu ada prosedurnya. Tidak bisa 2 hari pokoknya. Nah terus dalam penelitian terdahulu di sini ada beberapa hal yang memang bisa ditangkap ya. Kalau tadi Bu Yuli tidak diambil kapasitasnya. Ini saya juga tanya ke kita nggak ada di sini. Padahal saya membahas tentang nilai kearifan lokal kampung adat Kuta juga di sini. Ya, itu jauh dari konsep-konsep ini. Dan saya menyebutkan dengan gambaran menggunakan etnografi. Gitu. Jadi digambarkan mengenai pendekatan kualitatif. Tapi tidak menggunakan kenapa saya nggak berani menggunakan etnografi itu? Karena saya juga mensiasati waktu saya, apalagi nanti kan sudah tahu kenapa masih menggunakan etnografi. Nah terus selanjutnya dalam teknik analisis data karena gambarannya juga ini masih sama ya untuk kualitatif analisis datanya, saya harapkan nanti bisa ngambil langsung dari sumber pokoknya, tidak dari Sugiono katakanlah. Oh iya. Mengambil Sugiono. Nah ini untuk teknik analisis data yang disampaikan dan analog ini besar berbeda ini langsung bentuknya masih seperti ini sama. Nanti boleh dikuatkan oleh Sugiono. Dan yang saya temukan dalam tulisan nanti saya agak aneh ya, dalam artian ada Sugiono tahun 2017
2010. Nah, dia sebetulnya tadi ini menggunakan yang mana? Karena ketika saya cross check data pustaka, Sugiono cuma satu. Nah, apakah ini Sugiono yang sama atau berbeda? Saya kira coba di cross check ya, kira-kira menggunakan Sugiono. Baik. Nah, itu jadi teknik analisis data karena ini bersama tampilannya nggak sama ini, jadi pakai saja bersama menurut saya sebagai tambahan. Iya, baik. Mau dibuat oleh Sugiono silahkan. Yang penting tidak semua tahapan itu lagi-lagi Sugiono lagi, Sugiono lagi, Iya. Sugiono lagi. Karena kebanyakan ada yang masih seperti itu. Kalau di sini nanti agak variatif ya, ada Leong, Uman dan lain sebagainya. Laras. Terus, nah ini yang terkait dengan lahan wilayah kampung adat dan lain sebagainya, ini sumbernya dari Profil adat. profil adat ini yang dimaksud dari Gimana Pak? Mohon deh. maksudnya profil adat itu gimana? Jadi ada di Kampung Kuta itu ada profil adat berbentuk buku gitu Pak. Jadi saya ngambil dari sana. Berarti dari buku. Iya. Iya. Komunitas. Nah, yang disampaikan itu yang siapa yang menerbitkan Oh, bahasanya profil adat. Ya. Nah, Laras, siapa yang mau memberikan? penerbitan apa? Oh ya. Ya Laras. Bukan profil. Nanti kompos kayak gitu kan? Iya. Hampir semua gambar. Iya. Jadi terbaik komisi ya. Ya. Nah, terus ini juga di halaman 55 ya terkait pengunjung sekolah atau kampus kita. Nah, ini yang melakukan pengunjung ini adalah pengunjung yang menyaksikan proses pendidikan dan pendidikan atau hanya berkunjung sekedar berkunjung. Sekedar berkunjung hanya untuk tugas dari sekolah Pak, seperti wawancara untuk menganalisis. Iya. Tidak ada korelasi. Iya, tradisinya belum ya tidak. Nah, ini kan di dalam tradisi terus menunjukkan data Oh iya, kunjungan. Laras. Jadi asumsi saya Oh iya, Laras. kira ini apa namanya lembaga-lembaga atau sekolah yang ikut menyaksikan Iya, Laras. dalam tradisi buku. Laras. Nah itu apakah ini data masih mau disambungkan atau tidak itu silakan. Karena tentunya data yang harus dilakukan adalah data dengan Tradisi. penelitian Anda. Nah, saya menarik melihat data di halaman 75 ya terkait apa namanya tabel ini. Saya agak sedikit tergambar sebetulnya, tapi biar saya lebih yakin saya tanya Iya. bisa kan menjelaskan maksud dari tabel gambaran ini. Oh iya Pak, terima kasih atas pertanyaan. Jadi tabel yang ada pada halaman 75 itu menggambarkan bagaimana tradisi nyuguh ini tuh dapat diintegrasikan dalam silabus atau khususnya pada mata pelajaran sejarah. Ini diambil dari kurikulum Merdeka fase E Pak. Jadi untuk dalam silabus ini tuh peserta didik ditugaskan untuk membuat satu proyek tentunya dengan menggunakan metode project based learning. Jadi langkah yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan tentunya dengan materi perkembangan agama dan Islam serta pengaruh kerajaan Islam di Indonesia. Jadi langkah pertama itu yang dilakukan peserta didik, pertama diskusi tentang materi tentang kelebihan dan kelemahan teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian berpresentasi tentang singkat tradisi nyuguh sebagai kearifan lokal di Indonesia. Kemudian ada penugasan awal, kemudian ada pembentukan kelompok, dan juga nantinya pada tahap yang kedua itu di beberapa minggu selanjutnya dilaksanakan proyek di mana peserta didik itu melakukan riset lebih lanjut tentang tema yang ada di materi ini dengan tema yang pokoknya itu tentang pengaruh kerajaan Islam, yaitu budaya lokal, tradisi nyuguh di Kampung Kuta. Terus peserta didik biasanya pelaksanaan proyek ini 2 mingguan karena memerlukan waktu yang cukup lama juga. Kemudian yang terakhir itu penutup atau evaluasi dan refleksi dari proyek yang sudah dilakukan. Jadi
penilaian evaluasi ini bisa dilakukan pada saat presentasi proyek, kemudian pada laporan tertulis dan keterlibatan siswa dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, sebetulnya saya mengapresiasi ini gagasan tadi ini karena betul sekali mengembangkan materi-materi yang kontekstual, apalagi sekolah-sekolah berada di lingkungan kampus kita kan banyak Iya, leres. Leres. banyak sekali di sekolah. Jadi bisa dikatakan ini bagus untuk membuat desain atau usulan bagi pengembangan kurikulum merdeka penerapan di sekolah. Iya. Namun ini mengkonfirmasi saja berdasarkan apa yang kami sebutkan dari awal atau di dalam sini juga saya melihat nanti itu akan menyodorkan pola-pola ini pada PBL dari awal, tapi itu di akhir-akhir sebagai jadi PBL jadi proyek. Jadi kira-kira gambaran ini akan menggunakan PBL atau PBL enaknya Project sih Pak, kalau menurut Tanti. nah itu dikeluarkan saja. Oh ya, Nanti atau nanti dalam hal ini ketika menyodorkan pembelajaran alternatif akan seperti Laras. ini itu akan menggunakan pola Project PBL. PBL. Dan tentunya tambahannya nanti kan disesuaikan dengan fase apa sih yang cocok. Nah, iya, leres. Jadi kalau alternatif sih nanti memunculkan apa yang cocok. Kebetulan di kelas 10 Pak, fase E. Nah, itu nanti dikaitkan. Leres. Itu sangat bagus sekali. Ada tawaran ya. Leres. Bisa diberikan sebuah atau tiga buat lembaga Ada. lain. Leres. Sehingga harapan saya nih dalam kesimpulan saran yang disampaikan untuk sarannya itu tidak hanya sesimpel ini, tidak hanya sesimpel kita ini dulu atau aplikasi tapi mereka mungkin bisa juga untuk stakeholder atau pemerintahan terkait untuk mengoptimalisasi keberadaan tradisi dan budaya dan sebagainya. Leres. Itu dikaitkan dalam pembelajaran. Leres. Bisa tuh dalam saran ini. Leres. Karena mungkin saja nanti membaca tulisan baca itu tidak hanya kita saja, Iya, leres. tapi ada orang-orang lain yang baru baca itu mungkin orang dinas baca ini oh benar oke ini Iya. bisa bisa. Nah itu jadi saran nanti ditambahkan. Iya, leres. Terus dalam simpulan pun saya rasa karena simpulan ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, Laras. karena saya pikir seperti itu. Jadi pertanyaan penelitian yang tadi disebutkan di situ bisa tergambarkan dalam simpulan. Leres. Dan terakhir mungkin ya inilah terkait dokumentasi tolong sumber. Iya, leres. Oke, itu dari saya. Selamat pagi, mudah-mudahan dapat selamat tidak dan di maksimal dan penelitian yang bagus ini mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Ya, teman Pak Dewa, baik nanti saya juga saran mewakili dokter Yulia ya. Iya. Sebagai pembimbing, ya silakan ya masukan-masukan dari Pak Ibu untuk Pak Dewa. Laras. Catat ya. Leres sudah. Ya, kan untuk menjadi bahan untuk revisi gitu ya. Leres. Kalau dari saya mungkin nanti dibaca saja di sini ya. Saya memberikan masukan di bagian abstrak, kesimpulan dan perpustakaan Leres. ya, dan nanti sama proses revisi silakan ya. Saya sebagai pembimbing juga, saya juga di ya, nanti bisa sambil konsultasi juga Leres. ya. Untuk Pak Dr. Oka, nanti silakan dikonfirmasi ke beliau ya. Leres. Saya tidak salah. Iya. Pak Budi, saya kira itu juga ini kan. Leres, pasti. Ya baik, Tanti sekali lagi selamat dan ya karena sudah tidak ada lagi ya setelah kamu, silakan ditutup ya di sidang di. Baik. Baik Pak, terima kasih. Sekian presentasi dari hasil penilaian skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dewan penguji dan juga pembimbing atas kritik, saran, serta evaluasi yang membangun untuk skripsi saya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, untuk PC-nya dibereskan sekarang atau nanti saja? Iya dibereskan, Aduh. udah nggak ada soalnya kan. Iya. Iya. Pak, terima kasih banyak.
Sebentar Pak, saya mau menyimpannya dulu. Ya. Udah. Sana. Mau ngeberesin lab. Bu mangga, paternya Assalamualaikum. Pak mangga. Tuh. Udah. Belum? Hah? Enggak, besok aja sih. Ah? Iya, ini. Tinggal berapa persen baterainya, Liat? Awet banget anjir. 45 cuy. Dari pagi. Dari pagi Edan. setengah 8 sampai jam berapa sekarang? Sudah. Setengah 6. Jangan ditutup dulu Iya. nanti we nunggu dingin. Oh, ya. Enak banget.